Kemudian kata Imam Bukhari, wa huwa yushiru ilaiha birida'in ka'anna fihi sya'iran faja'athu fa'akhadaha. Kemudian kata Imam Bukhari, calon gurunya ini ngejar kuda yang kabur tadi, yang lari tadi, dengan menadahkan, menjulurkan ridaknya atau sorbannya. Karena Imam Bukhari tidak bisa memastikan di ridaknya atau di sorbannya itu ada makanan siapa? Makanan kuda, karena dari kejauhan kata Imam Bukhari, kayaknya di ridak itu ada makanan, ada gandum. Ada gandum. Kalau kita misalkan binatang kita terlepas, misalkan burung, biasanya kita apa? Ngasih makanan biar deket, ya enggak? Nah, kayak gitu maksudnya. Bukan kita langsung tangkap aja. Kita pancing dengan makanan kesukaan dia, biar dia bisa kita tangkap lagi kan gitu. Nah ini yang dilakukan oleh calon gurunya. Jadi kudanya lepas, dikejar, dapat, kemudian biar bisa ditangkap, bisa dipegang, si calon gurunya Imam Bukhari ini menjulurkan sebuah sorban yang kata Imam Bukhari itu seakan-akan di sorban tersebut ada gandum, seakan-akan kata Imam Bukhari, karena Imam Bukhari dari kejauhan lihatnya. Gak bisa memastikan ada makanan atau tidak di situ. Fa'akhodaha, akhirnya tergiurlah terpancinglah siapa? Kudanya tadi. Karena kudanya itu mikirnya di situ ada makanan, ada gandum, sehingga deketin ridaknya, sorbannya si calon gurunya Imam Bukhari tadi. Ketika deketin si ke sorban tadi, langsung ditangkap oleh calon gurunya Imam Bukhari tadi, ditangkap, dapat, akhirnya dipeganglah oleh calon gurunya Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari mendatangi laki-laki ini atau calon gurunya tadi dengan mempertanyakan suatu pertanyaan. Akana ma'aka syairun? Tadi saya lihat dari kejauhan, apakah ini simaklah ya kaum muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saya lihat dari kejauhan tadi, pas Anda menjulurkan sorban Anda, apakah di situ ada makanan si kuda? Kayak Anda ngasih makanan gitu ya, biar deketin, yaitu gandum. Ada nggak gandum tadi? Maka calon gurunya berkata kepada Imam Bukhari, menjawab dari pertanyaan Imam Bukhari. La, walakin auhamatha. Walakin apa? Auhamatha. Nggak ada tadi di atas sorbanku makanan ataupun gandum. Nggak ada apa-apa, cuman sorban aja. Maksudku itu adalah biar si kuda tadi mengira kalau di situ ada makanan, kemudian mendekatiku dan kutangkap gitu. Auhamatha, dia mengira, si kuda tadi mengira kalau di atas ataupun di atas sorban yang aku julurkan kepadanya tadi itu kalau ada makanannya ataupun gandum. Tapi tidak ada, memang nggak ada. Nipu istilahnya, paham ya? Jadi si calon gurunya Imam Bukhari ini nipu si kuda biar dekat dan ditangkap. Ternyata memang tidak ada makanan di situ. Maka Imam Bukhari menjawab dari perkataan gurunya tadi dengan mengatakan, simaklah. Faqala al-Bukhari la akhudul haditha mimman yakdzibu al-bahaimi. Kata Imam Bukhari, oke, kalau gitu saya nggak mau ambil hadis dari seorang laki-laki, dari seseorang yang mendustakan, berbohong kepada binatang ternak, kepada kuda. Aku nggak mau ngambil hadis dari guru yang guru tersebut suka membohongi kuda. Ini bukan manusia ya. Kuda yang dibohongi loh. Apalah faedahnya? Apalah motivasinya? Kuda kok binatang yang apa istilahnya ya? Tidak memudaratkan sedikit pun kepada pemiliknya. Mau kita apain aja enggak masalah, kuda itu enggak ngelawan gitu maksudnya. Nurut gitu. Nah, tadi kata Imam Bukhari mengira bahwasanya
Imam Bukhari melihat kalau di situ ada makanan, ternyata tidak, cuman pancingan aja, bohongin si kuda biar kuda tadi mengira kalau ada makanan dan mendekatinya, kemudian ditangkap. Akhirnya Imam Bukhari mengambil kesimpulan, ya sudah kalau gitu saya nggak mau mengambil hadis kepada seorang guru yang dia itu suka membohongi apa? Dustakan apa? Binatang ternak, bahaim, kuda. Kata pengarang kitab ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dari kisah yang beliau sampaikan, fakana hadza minal Bukhari masalan aliyan fi majalis siddiqi. Inilah contoh konkret jelas begitu indahnya kejujuran yang dipraktekkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Masya Allah. Sempat nggak kita berbohong kepada binatang? Ya, sesuatu yang sepele sebenarnya. Kalau kita membohongi binatang pun tidak masalah gitu. Kalau kita kira-kira gitu, binatang kalau dibohongi itu tidak masalah. Misalkan mau nangkap kucing misalkan, kita push gitu, push, ada makanan kita tunjukin nih biar. Nah ada makanan, kita bentukkan tangan kita seakan-akan memegang sesuatu yang dikira si kucing tadi itu ada makanan kucing misalkan, ternyata tidak. Tujuannya biar kucing tadi deketin tadi, push. Itu tindakan ketidakjujuran ataupun kebohongan, kedustaan seseorang kepada binatang. Masya Allah. Kalau manusia dimaklumilah, kalau manusia kan. Ini binatang loh, binatang itu kan ya, makhluk yang tidak bisa berpikir seperti kita, tidak ada timbal baliknya ketika kita bohongi dia, tapi tetap ya, Islam memperhatikan kejujuran, tetap harus dipraktikkan kepada siapapun dia, baik manusia sesama kita ataupun makhluk yang tidak seperti kita. Allahu Akbar. Itulah gitu ya. Kalau apa sih motivasi kita untuk bohongi binatang? Ataupun motivasi kita untuk berjujur ya kepada binatang. Bukan adalah ada keikhlasan di situ, unsur keikhlasan di situ. Jadi Imam Bukhari mengambil kesimpulan rahimahullah rahmatan wasi'ah, mengambil kesimpulan bahwasanya akhlak yang baik itu ya, kesimpulan yang saya ambil ya dari tindakan Al-Imam Bukhari, tindakan yang benar dari Imam Bukhari adalah perbuatan baik kita itu, akhlak mulia kita itu tidak hanya dikhususkan kepada sesama kita, makhluk ataupun manusia. Tidak hanya dikhususkan kepada sesama kita, manusia. Tetapi apa? Tetap kita wajib mempraktekannya, mengaplikasikannya kepada selain kita. Sampai-sampai kepada binatang yang tidak dan jauh dari atau seperti kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah saya sampaikan di awal tadi bahwasanya orang yang betul-betul ikhlas mempraktekkan suatu amaliyah yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW perintahkan, dia tidak peduli siapa yang dia gauli, siapa yang dia baiki, siapa yang dia terapkan akhlak mulia. Dia tidak peduli. Karena ini perintah syariat Islam, maka dia lakukan. Karena dia mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bisa jadi kita mendapatkan pahala tatkala kita bermuamalah, berinteraksi dengan binatang, gitu loh. Kita bisa mendapatkan pahala tatkala kita berinteraksi dengan binatang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita kalau kita menerapkan keikhlasan secara khusus ataupun secara umum, kebaikan kepada manusia-manusia saja,
kepada binatang lain tidak, kepada selain binatang atau selain manusia tidak, dari tumbuh-tumbuhan ataupun binatang-binatang kita praktekkan kebaikan kita, akhlak kita, kejujuran kita, itu menunjukkan bahwasanya apa yang kita lakukan dari amaliyah kebaikan kita bahwasanya menunjukkan ketidakikhlasan. Ketidakikhlasan. Jadi motivasinya apa sih kita ini jujur kepada selain kita, selain manusia, binatang dan yang lainnya? Apa motivasinya? Kan nggak ada. Binatang kok dia nggak marah, nggak ngambek secara umum ya, walaupun juga ada sebagian kecil. Kalau kita bohongin dia misalkan, dia nggak marah, dia nggak cemburu, dia nggak tersinggung gitu ya. Tidak tersakiti. Binatang kok tidak berpikir. Kalau kita mau sakiti seperti apapun, dia mungkin tetap seperti itu, tidak ada timbal balik kepada kita sesuatu yang negatif. Tetapi tetap kita praktekkan gitu loh, akhlak mulia kepada binatang-binatang tadi. Tidak bukan kecuali itu menunjukkan keikhlasan kita tatkala melakukan suatu kebaikan amalia. Karena yang kita harapkan memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan untuk kita berbuat baik kepada siapapun dan kapanpun dan dimanapun. Tapi kalau kita hanya berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita saja, manusia contohnya, kemudian kepada binatang tidak, kepada makhluk-makhluk lain tidak, itu bisa jadi ada motivasi lain, ada dorongan lain. Kenapa? Ya itu tadi, itu bos saya, itu teman bisnis saya. Kalau saya jahat sama dia, pasti kalau saya nggak jujur sama dia, bohong sama dia, pasti dia akan meninggalkan saya dan saya tidak dapat dunia. Nah, motivasinya dunia kalau dia menjadi orang yang baik, berbuat baik pada manusia. Ada motivasi dunia di situ, bukan motivasi akhirat. Nah, kalau kita bermuamalah, menerapkan akhlak mulia kepada siapapun, sampai pun kepada binatang yang tidak berakal seperti kita, itu menunjukkan sikap kita kepada mereka, itu menunjukkan apa? Kita betul-betul ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tidak mengharapkan kepada binatang tadi. Mengambil binatang, masa kita minta sesuatu dari dia? Tidaklah yang itu kita lakukan, kecuali memang mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan kisah-kisah yang disampaikan oleh pengarang Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi tentang aplikasi kejujuran dalam kehidupan orang-orang saleh. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa kita bisa mendapatkan faedah, hikmah dari apa yang kita sampaikan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, mengizinkan kita semua untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu bibarik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.